Tahukah kamu, The Art of War karya Sun Tzu adalah salah satu buku tentang strategi yang paling banyak dikutip di seantero jagat. Tak hanya terbatas pada dunia kemiliteran, buku yang ditulis sekitar 5 abad sebelum Masehi ini juga menginspirasi dunia bisnis dan perfilman. Dalam film Wall Street, karya sutradara Oliver Stone 1987 terdapat dialog yang bersumber dari The Art of War. All warfare is based on deception. Sun Tzu. If your enemy is superior, evade him. If angry, irritate him. If equally matched, fight. And if not, split and reevaluate. He's learning, huh? What he's learning. Bud Fox diperankan oleh Charlie Sheen mengungkapkan Sun Tzu, jika musuhmu lebih unggul, hindarilah dia. Jika marah, buat ia makin jengkel. Jika imbang, bertarung. Dan jika tidak, pisahkan diri dan lakukan evaluasi lagi. Buku yang terdiri dari 13 bab ini memang menghasilkan cukup banyak kutipan yang digunakan dalam berbagai konteks. Cobalah lakukan pencarian di berbagai mesin pencarian dengan kata kunci Sun Tzu Quotes. Niscaya banyak kutipan bagus yang bisa digunakan untuk mengupdate status di media sosial. Banyak pihak menyebut The Art of War sebagai salah satu buku terpenting dalam hal strategi, meskipun sungguhnya tidaklah mudah untuk menerapkan dalam konteks perumusan strategi secara luas. Sebabnya, buku ini tidak ditulis dalam struktur dan sistematika yang mudah dipahami masyarakat modern. Oleh karena itu, Mimin bakal jelasin tentang 15 elemen strategi Sun Tzu dalam buku The Art of War versi JIDU76 Encyclopedia. Jika kamu suka video ini, jangan lupa like dan subscribe biar kita terjidu-jidu bareng-bareng. Yang pertama, strategi harus memiliki tujuan yang jelas, dibahas sebanyak 13 kali di dalam buku. Bagi Sun Tzu, seni perang sangat penting bagi negara. Oleh karena itu, tujuan perang harus jelas dan untuk kepentingan yang besar. Keunggulan yang paling penting adalah ketika menghancurkan perlawanan musuh tanpa harus turun ke medan perang. Perang bagi Sun Tzu bukanlah tujuan. Tujuan perang harus lebih besar dari perang itu sendiri. Yang kedua, strategi harus dimulai dengan perencanaan yang baik, dibahas sebanyak 6 kali di buku. Salah satu kutipan yang menunjukkan pentingnya perencanaan adalah sekarang jenderal yang memenangkan pertempuran membuat banyak perhitungan di markasnya sebelum pertempuran itu terjadi. Ketiga, strategi harus dijalankan oleh pemimpin yang bijaksana dan memiliki otoritas, dibahas sebanyak 45 kali di dalam buku. Kebijaksanaan seorang pemimpin cukup menjadi perhatian utama bagi Sun Tzu, sebab dari sanalah berbagai keputusan penting dihasilkan. Pemimpin mewakili kebijaksanaan, ketulusan, penuh perhitungan, keberanian, dan ketegasan. Keempat, strategi harus memiliki dasar nilai-nilai utama yang diyakini bersama, dibahas sebanyak 41 kali di dalam buku. Sun Tzu yang percaya sebagai penganut Tao menempatkan nilai-nilai utama termasuk kesetiaan pada negara di tempat yang tinggi. Baginya, spirit atau semangat tim pun bersumber dari sana. Hukum moral menyebabkan orang-orang setuju sepenuhnya dengan penguasa mereka, sehingga mereka akan mengikutinya tanpa menghiraukan nyawa mereka, tidak gentar oleh bahaya apapun. Kelima, strategi harus memperhitungkan lingkungan strategis, dibahas sebanyak 6 kali di dalam buku. Sebelum berperang atau mengeksekusi strategi, pertimbangan tentang lingkungan strategis penting untuk dibahas. Surga menandakan siang dan malam, dingin dan panas, waktu dan musim, kata Sun Tzu. Lingkungan strategis akan menentukan seperti apa kita mempersiapkan diri dan kapan kita harus bertindak. Keenam, strategi harus berdasarkan penguasaan lapangan atau geografi, dibahas sebanyak 45 kali di dalam buku. Penguasaan lapangan sangat penting, karena disitulah strategi akan dieksekusi. Dalam konteks perang, apalagi ketidakpahaman terhadap situasi lapangan, sama artinya dengan menerima kekalahan. Bumi terdiri dari jarak besar dan kecil, bahaya dan keamanan, tanah terbuka dan lintasan sempit, peluang hidup dan mati. Ketujuh, strategi harus mempertimbangkan takdir, dibahas sebanyak 3 kali di dalam buku. Kendati tidak disebut sebanyak elemen-elemen yang lain, namun sebagai seorang spiritualis, Sun Tzu tampaknya meyakini hal ini. Ia percaya ada pemimpin yang memiliki keberuntungan dibandingkan pemimpin yang lain.
karena ia direstui oleh penguasa surga. Kepada siapakah terletak keuntungan yang diperoleh dari surga dan bumi? Itu pertanyaannya yang penting bagi Sun Tzu. Jika kamu tahu surga dan tahu bumi, kamu bisa membuat kemenanganmu yang lengkap. Kedelapan, strategi harus didukung oleh metode, taktik, serta pemikiran yang baik dibahas sebanyak 45 kali. Metode atau taktik yang unggul mendapatkan porsi cukup besar dalam The Art of War, menunjukkan bahwa Sun Tzu adalah seorang pemikir ulung. Jika lawan berusaha tenang, sibukkan dia terus-menerus. Jika pasukannya bersatu, pisahkan mereka. Adalah salah satu pandangannya yang masih terasa relevan untuk diterapkan di berbagai bidang hingga hari ini. Kesembilan, strategi harus mengandalkan keterampilan dan profesionalisme tim, dibahas sebanyak 26 kali. Dalam sebuah upaya yang bersifat kolektif maupun individu, keterampilan dan profesionalisme adalah salah satu syarat mutlak untuk mencapai hasil yang baik. Disiplin sangat penting untuk dipahami dengan tepat, terutama ketika melakukan penyerangan hingga ke tingkat subdivisi. Kesepuluh, strategi harus berlandaskan kekuatan dan kelemahan yang dibahas sebanyak 26 kali di dalam buku. Strategi menjadi penting justru karena kita menyadari bahwa kita memiliki kekuatan dan kelemahan. Tanpa kelemahan, kita tak butuh strategi. Dari sinilah muncul kutipan Sun Tzu yang sangat terkenal. Jika kamu mengenal musuh dan mengenal dirimu sendiri, kamu tidak perlu takut dengan hasil dari 100 pertempuran. Jika kamu mengenal dirimu sendiri tetapi bukan musuhmu, untuk setiap kemenangan yang diperoleh kamu juga akan menderita kekalahan. Jika kamu tidak tahu musuh maupun dirimu sendiri, kamu akan menyerah dalam setiap pertempuran. Ke-11, strategi harus berbasis pada pengetahuan serta analisa dengan informasi dan data yang baik. Dibahas sebanyak 82 kali di dalam buku. Pentingnya pengetahuan dalam perumusan strategi sangat sentral bagi Sun Tzu. Ini tampaknya menjelaskan mengapa The Art of War terasa sangat relevan bagi masyarakat modern yang tumbuh berkembang karena rasionalitas. Yang ke-12, strategi harus mempunyai unsur kejutan termasuk perubahan rencana dan kerahasiaan. Dibahas sebanyak 38 kali di dalam buku. Dalam dunia modern yang kompetitif, kejutan atau perubahan rencana sangat penting dalam penerapan strategi. Ini pun sudah dipertimbangkan oleh Sun Tzu ketika merancang strategi perang. Jika keadaan menguntungkan, kita harus memodifikasi rencana, katanya. Semua peperangan mengandalkan tipuan adalah salah satu kutipan Sun Tzu yang sering digunakan. Ketika mampu menyerang, kita harus terlihat tak mampu. Ketika menggunakan kekuatan, kita harus tampak pasif. Ketika kita dekat, kita harus membuat musuh percaya kita jauh. Ketika jauh, kita harus membuatnya percaya bahwa kita itu dekat. Strategi harus didukung oleh pembiayaan atau sumber daya yang memadai, dibahas sebanyak 6 kali di dalam buku. Modal keuangan atau sumber daya adalah salah satu hal penting yang perlu dipersiapkan sebelum menjalankan strategi. Dalam operasi perang yang membutuhkan 1000 kereta cepat, kereta berat, dan 100.000 tentara berpakaian lengkap, dengan bekal yang cukup untuk membawa mereka hingga 1000 orang, memperhitungkan pengeluaran di rumah dan di garis depan, termasuk untuk menghibur para tamu, membeli barang-barang kecil seperti lem dan cat. Dan jumlah yang dihabiskan untuk kereta dan baju besi akan mencapai total 1000 ons perak per hari. Begitulah biaya untuk membangun pasukan sebanyak 100.000 orang pria. Strategi harus memanfaatkan teknologi dan peralatan, dibahas sebanyak 3 kali di dalam buku. Pada zaman Sun Tzu, teknologi perang tentulah belum secanggih sekarang. Dari pembahasan Sun Tzu tentang pembiayaan, terlihat bahwa peperangan memerlukan berbagai macam peralatan tempur. Namun sepertinya hal-hal seperti itu tak sepenting pengetahuan. Teknologi dan peralatan dengan mudah dapat ditiru dan dibeli oleh musuh. Yang penting adalah kepandaian manusia atau sang eksekutor untuk memanfaatkan teknologi dan peralatan. Gong dan drum, spanduk dan bendera adalah sarana di mana telinga dan mata pihak penyerang dapat difokuskan pada satu titik tertentu. Demikianlah menurut Sun Tzu. Yang ke-15, strategi harus dieksekusi secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan waktu atau momentum. Dibahas sebanyak 36 kali di dalam buku. Akhirnya, strategi yang baik menurut Sun Tzu harus memperhitungkan waktu dan momentum. Ketika kamu terlibat dalam pertempuran yang sebenarnya jika kemenangan terasa lama datangnya, maka senjata-senjata pasukan akan menjadi tumpul dan semangat mereka akan mengendor. Jika kamu sedang mengepung kota, kekuatanmu akan terkuras. Lagi pula bagi Sun Tzu, kepintaran tidak pernah diasosiasikan dengan penundaan yang lama.
Kesimpulannya, buku ini sangat Mimin rekomendasikan bagi kamu yang ingin mengembangkan dirimu sendiri. Jika kamu suka video ini, silahkan pencet like dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Terima kasih.